Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Zulfarama Putri. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video terkait modul ajar yang sudah saya modifikasi untuk memenuhi UTS mata kuliah pengembangan peserta didik dan pembelajarannya. Terdapat bagian-bagian dari RPP yang sudah saya modifikasi, yaitu yang pertama model pembelajarannya, yang kedua kegiatan pembuka, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat yang sudah saya modifikasi yaitu kegiatan penutup. Yang pertama yaitu modifikasi model pembelajaran. Adapun modifikasinya berupa tambahan pada model pembelajarannya, yaitu yang semula model pembelajarannya hanya pembelajaran tatap muka, namun dimodifikasi menjadi model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran cooperative learning, dan juga model pembelajaran berbasis permainan. Mengapa model pembelajaran pada RPP ini atau modul ini perlu dimodifikasi? Karena model pembelajaran kooperatif dan juga berbasis permainan ini merupakan tambahan yang bermanfaat dalam modul ini, karena kedua model tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang membuat peserta didik itu dapat interaktif dan juga dapat tertarik pada pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Selain itu, yang pertama, model pembelajaran kooperatif ini menekankan akan kerjasama antara peserta didik satu sama lain, yang bisa memungkinkan mereka itu untuk belajar antara satu sama lain dan juga membangun keterampilan sosial seperti mendengarkan, berbagi, dan membantu satu sama lain. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam modul ini, yaitu untuk mengembangkan sikap baik terhadap teman. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis permainan, peserta didik dapat terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan juga menantang, yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara positif dengan teman-temannya. Permainan ini dapat membantu menciptakan ikatan sosial yang kuat antara peserta didik dan memperkuat hubungan antar teman. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis permainan ini juga dapat memberikan pengalaman belajar yang praktis dan menyenangkan bagi peserta didik. Mereka juga dapat belajar melalui pengalaman langsung dan berpartisipasi dalam situasi yang dapat menstimulasikan di kehidupan nyata, yang memungkinkan mereka untuk menerapkan sikap baik terhadap teman dalam konteks yang relevan. Untuk yang kedua, modifikasi kegiatan pendahuluan. Jadi untuk RPP atau modul yang belum dimodifikasi untuk langkah-langkah pembelajarannya, itu yang pertama terdapat kegiatan pendahuluan yang berisikan yang pertama, guru membuka kegiatan dengan menyapa dan dilanjutkan berdoa bersama terlebih dahulu yang dipimpin oleh guru. Yang kedua, dilanjutkan dengan aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan kelas dan mengecek kehadiran. Yang ketiga, guru menyapa para peserta didik dan mengajak mereka berbincang tentang apa yang mereka lihat dalam perjalanan di sekolah hari ini. Yang keempat, guru menjelaskan bahwa ia akan membacakan buku dan menunjukkan sampul cerita untuk diamati peserta didik. Yang kelima, guru juga mendiskusikan tata cara menyimak. Yang keenam, guru mengajak peserta didik mengamati gambar, sampul, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dimodifikasi dan juga ditambah. Untuk poin yang sudah dimodifikasi itu yang pertama, guru memulai sesi dengan ice breaking games seperti Human Knot, di mana peserta didik saling berhubungan dan mencoba untuk membuka simpul dengan kerjasama tim. Untuk modifikasi yang kedua atau tambahan yang kedua yaitu guru meminta peserta didik untuk berbagi pengalaman positif tentang interaksi mereka dengan teman-teman mereka hari ini menggunakan pendekatan think pair share untuk memfasilitasi diskusi. Lalu, mengapa kegiatan pendahuluan ini dimodifikasi atau ditambahi kegiatannya? Karena yang pertama, untuk aktivitas seperti Human Knot atau game itu dapat membantu membangun kerjasama antara tim, menghilangkan ketegangan, dan menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Ini juga dapat membantu peserta didik untuk lebih terbuka dalam berinteraksi selama sesi pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu Think Pair Share.
Nah, pendekatan ini juga mengajak peserta didik untuk berpikir secara aktif, berbagi pengalaman, dan juga dapat berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, namun juga membangun keterampilan sosial mereka dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Untuk modifikasi yang selanjutnya yaitu modifikasi pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini terdapat 3 kegiatan yaitu menyimak, membaca, dan juga menulis untuk peserta didik. Dan masing-masing terdapat tugas untuk peserta didik yang dapat dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Kemudian di sini pada poin menyimak dimodifikasi atau ditambah menjadi guru itu dapat memfasilitasi diskusi kelompok kecil menggunakan struktur round robin, di mana setiap anggota kelompok berbagi pandangan mereka tentang perubahan sikap dan perasaan dari Mimi. Nah, apa sih round robin itu? Round robin ini merupakan metode yang digunakan dalam diskusi kelompok kecil, di mana setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berbicara secara bergantian tanpa ada interupsi dari anggota lainnya. Untuk modifikasi yang selanjutnya yaitu pada kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, yang pertama, guru mengatakan bahwa peserta didik harus menulis suku kata mami-mumemo dalam kata-kata yang dikenal sehari-hari. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali cerita Mimi Berani dan menanyakan apakah mereka menyukai cerita tersebut. Yang ketiga, guru memberikan pesan penutup tentang membacakan buku cerita yang disukainya dan mengingatkan peserta didik untuk membacakan buku cerita di rumah. Yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu penutup. Yang dimodifikasi atau ditambah, guru mengakhiri sesi dengan permainan kuis singkat tentang isi cerita, menggunakan model pembelajaran berbasis permainan untuk memperkuat pemahaman mereka. Mengapa mengakhiri sesi dengan permainan kuis singkat ini merupakan langkah penting dalam pembelajaran? Karena yang pertama dapat memperkuat pemahaman dari peserta didik, dapat mengukur pemahaman sampai di mana pembelajaran yang sudah diajarkan, yang sudah dipahami oleh anak, kemudian dapat meningkatkan motivasi anak, mendorong kolaborasi antara satu sama lain, peserta didik satu sama lain, dan juga dapat menyegarkan suasana. Terima kasih. Sekian pemaparan dari modifikasi pada modul ajar yang sudah dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.